Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali terkoreksi. Dan kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang dan prediksinya ke depan seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Dan juga pastinya nanti ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu ada di angka 2,06 triliun dolar atau turun sekitar 0,29%. Bitcoin sendiri kembali ke harga 47.200-an, turun 1,76%. Ethereum naik sedikit 2,3% ke 3.241. Cardano 2,81 dolar. Kemudian Binance di 462 dolar, turun 2,56%. XRP 1,13 dolar, turun ke 0,5. Kemudian Dogecoin 0,27 dolar, turun 2%. Dan Solana lagi dan lagi sudah berhari-hari kita melihat Solana terus meroket. Hari ini tetap masih 17%, 18% ke 116 dolar. Dan kalau misalnya teman-teman belum nonton video semalam saya bahas soal Solana, silahkan ditonton dulu. Karena ya kalau misalnya teman-teman FOMO sekarang menurut saya agak sedikit riskan gitu ya. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin, dimulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, seperti yang teman-teman perhatikan, memang kita sementara masih saja bertahan di area di sini. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat di video beberapa minggu yang lalu, di video beberapa minggu yang lalu, ketika harga Bitcoin masih di sekitaran di sini, saya sudah pesan ke teman-teman, saya expect ketika harga Bitcoin itu nyampe di angka 50.000, kita akan sideways panjang atau koreksi lumayan dalam jika kita sudah menyentuh area 50.000 ini. Dan kalau jika sideways itu maka kita akan bermain cukup lama di dua area ini antara 47.000 dengan 50.000. Dan ini benar-benar terjadi, kita udah mungkin hampir 2 minggu berada di area di sini terus menerus. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, pola yang tercipta di sini sebenarnya mirip sekali dengan pola yang tercipta di akhir tahun 2020 kemarin. Dan ini juga ada sempat saya bahas di video-video saya yang dulu, ketika saya bilang saya bisa expect akan ada sideways panjang di area 50.000, dan saya kasih teman-teman dua contoh. Pertama bisa jadi seperti ini modelnya, yang kedua bisa jadi kita modelnya seperti ini. Oke, dan untuk sementara sepertinya kita lebih mirip sama dengan yang ini guys. Kenapa mirip dengan ini? Oke, saya jelasin ya. Ini pertama kita lihat pergerakannya naik, kemudian terkoreksi sedikit, oke. Kemudian dia menembus dari high sebelumnya di sini. Kemudian di sini sideways panjang. Oke, ingat ya pergerakannya seperti itu. Nah, pergerakan yang sekarang teman-teman bisa lihat kita naik. Oke, terkoreksi. Kemudian kita membuat high yang baru, break dari high sebelumnya, dan kita sideways. Jadi polanya mirip banget dengan yang sebelumnya di sini, oke. Dan sebenarnya itu adalah indikasi yang positif, oke, bahwa kita mampu maintain harga di atas 45.000 dolar. Itu sangat positif menurut saya. Jadi kita terkonsolidasi cukup lama di sini, dan menurut saya, dan teman-teman harusnya juga udah tahu, udah pernah dengar juga saya sebutin, semakin lama kita terkonsolidasi atau sideways, ketika nanti kita bergerak, itu biasa pergerakannya lebih kencang. Karena kita udah sempat istirahat gitu ya. Jadi bensinnya udah terisi lagi, kita udah siap untuk menuju ke high berikutnya. Karena untuk sementara memang kita tidak ada melihat sama sekali untuk tanda-tanda adanya reversal gitu ya. Malah ini sebenarnya mirip banget kalau teman-teman perhatikan. Teman-teman coba zoom out aja, ya kan? Perhatikan pergerakannya di sini, mirip tidak dengan yang di sini, ya kan? Naik, nembus high sebelumnya, konsolidasi, habis itu pergerakan berikutnya ya naik lagi, ya kan? Nah,
Tetapi naiknya dari mana? Nah, itu yang harus kita cari tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom in ke 1 hour chart, sebenarnya di sini ada ya semacam trend line lah ya dari yang terbentuk dari sini. Dari sini. Oke. All the way sampai ke sini. Dan di video-video beberapa hari sebelumnya juga saya udah sampaikan ke teman-teman, saya expect kita akan membuat satu low lagi lebih rendah dari yang di sini. Kemarin-kemarin udah disebutin, harusnya teman-teman masih ingat. Dan kalau misalnya kita membuat satu lagi low di sini dan nyampe ke area yang kita tunggu di sini, ini digeser aja ya kan. Oke. Pada intinya yang saya tunggu adalah Bitcoin, jika skenario pertama ya, yang saya tunggu itu kita membuat lagi low yang setidaknya lebih rendah dari ini sedikit. Pokoknya asal di bawah area ini, saya udah mencoba untuk mencari setup untuk buy. Oke. Tapi tetap harus ada setupnya ya guys. Lebih baik lagi jika memang kita membuat low lagi dari sini. Oke, tapi sekaligus juga menyentuh trendline di sini, apalagi jika menyentuh area kotak biru kita di sini. Maka itu akan lebih yakin lagi saya untuk mencari setup untuk buy. So teman-teman, kalau misalnya dari sini kita melihat lower low lagi, maka kemungkinan besar saya akan ngelihat setup untuk buy gitu ya. Area sini menurut saya cukup penting, dan jika ada tanda-tanda bahwa buyer udah mulai masuk lagi, maka kemungkinan saya juga akan join. Nah, apa yang terjadi jika misalnya kita tidak membuat low baru, malah kita langsung naik lagi dari sini ya kan? Kita malah naik langsung dari sini, menembus lagi, ya sudah. Berarti saya ketinggalan harga yang lebih murah, saya tidak masalah. Karena apa? Untuk sementara saya memang tidak mempunyai setup yang jelas. Kalau misalnya buy di sini tidak mempunyai alasan yang jelas. So kalau misalnya kita ketinggalan di sini dan kita breakout dari trendan ini, oke, dan kita retest lagi, ya sudah. Masuknya di sini lagi guys. Kalau saya tradingnya itu simple aja guys, nggak usah dibuat ribet gitu ya. Yang pasti menurut saya bukan hanya soal analisa teknikal, tapi money management yang lebih penting menurut saya. Oke. Jadi itu adalah outlook sementara untuk Bitcoin menurut saya, dan hari ini ada banyak sekali berita-berita penting yang juga mungkin sebagian menyebabkan harga Bitcoin seperti ini ya. Kemarin dari 48.500 tiba-tiba dibanting ke 46.700-an. Ya, ada beberapa berita yang menyebarkan FUD lah istilahnya ya. Pertama di sini dari Cointelegraph disebutkan billionaire investor John Paulson says crypto has no intrinsic value. Jadi menurut seorang bilioner yang namanya John Paulson, itu katanya kripto itu nggak punya nilai intrinsik gitu ya. Jadi ya masih ada aja gitu investor atau misalnya orang-orang kaya, bilioner yang menganggap bahwa kripto itu ya bukan sebuah hal yang penting menurut mereka, bukan sebuah aset, dan itu tidak memiliki nilai intrinsik menurut dia. Oke. Dan juga kedua, ada sebuah berita juga yang mungkin ya bisa menyebarkan sedikit ketakutan lah ya, bahwa di sini dikatakan betting on a Bitcoin bull run not in September, Bitcoin price data say. Jadi headline-nya aja udah cukup menakutkan ya gitu, bahwa kalau kalian memang pengen ngeliat bull run di Bitcoin, tidak di bulan September katanya. Menurut data tidak akan ada di September. Kenapa disebutkan seperti itu? Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat juga, ini adalah gambar yang sebelumnya pernah saya tunjukin juga ke teman-teman. Ini adalah semacam chart, oke, atau tabel yang menunjukkan pergerakan Bitcoin per bulannya. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Jika misalnya anggap saja yang Januari ya. Jadi di Januari misalnya anggap saja yang Januari 2013 gitu ya. Jika teman-teman beli di awal Januari, tanggal 1 Januari 2013, teman-teman kemudian jual di 31 Januari 2013, maka hasilnya teman-teman mendapatkan 44%. Nah, itu perhitungannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kenapa disebutkan bukan di bulan September kalau kalian expect Bitcoin akan bull run lagi gitu ya. Karena menurut mereka data sebelumnya juga ditunjukkan di sini di September dari tahun 2013 sampai 2020 itu ada 1 2 3 4 5 6 tahun. 6 dari
6 dari 8 berarti ya. 6 dari 8 tahun terakhir September itu selalu merah. Dan kalaupun naik pun angkanya tidak besar, hanya di tahun 2015 itu hanya 2%, tahun 2016 itu hanya 6%. Jadi bukan kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data ini, maka mereka mengatakan kalau misalnya kalian pengen ngelihat ada bull run di Bitcoin atau rally naik lagi ke atas, kemungkinan bukan di September, tapi hanya berdasarkan data ini. Tetapi berikutnya Oktober, November, Desember itu biasanya bulan-bulan baik gitu ya. Tetapi history will repeat gitu ya. History will repeat. Sejarah akan berulang, tetapi tidak harus berulang. Saya ulangi lagi guys, saya udah pernah ngomongin sejarah akan berulang ya, tapi tidak harus berulang. So kita kita jadikan sebagai pedoman saja, kita harus keep in mind saja, tapi kita jangan serta-merta mengambil keputusan hanya berdasarkan tabel ini gitu kan. Ini kan data historis. Oke, data historis. Tetapi kita juga harus ngelihat indikator lainnya gitu. Selalu saya pesan ke teman-teman, jangan menjadikan satu hal itu sebagai indikator dan digeneralisasi ke semuanya. Nggak bisa, kita harus ambil juga indikasi yang lain gitu ya. Tetapi sebaliknya, juga ada beberapa berita positif gitu ya. Pertama dari US Global Investor bought crypto exposure through Grayscale Funds. Jadi kembali lagi ada berita-berita para investment manager gitu kan yang mempunyai aset sebesar 4,6 miliar dolar. Mereka melaporkan bahwa mereka mempunyai aset atau share di Grayscale sebesar 566.000 dolar. Ya, angkanya sih nggak gede-gede banget gitu ya. Cuman dengan banyaknya berita-berita seperti ini, itu bukan hanya soal nominal pembelian mereka yang penting gitu guys ya. Karena kalau misalnya semakin banyak berita tentang pemain-pemain besar itu masuk ke kripto, maka investor-investor awam juga mulai makin pede gitu invest di kripto, karena pemain-pemain besar aja masuk gitu ya, pemain-pemain besar aja percaya dan orang-orang terkenal saja percaya gitu. Kenapa kita tidak gitu kan? Nah, dan lagi ada sebuah chart yang ditunjukkan oleh Will Clemente lagi, mungkin udah sering teman-teman ngelihat ya. This wave of Bitcoin supply shock has the most momentum of any in recent history. We are going much higher over the coming months. Jadi menurut si Will Clemente ini, dalam beberapa bulan ke depan kita akan ngelihat ya harga Bitcoin jauh lebih tinggi daripada sekarang gitu ya. Nah, ini adalah chart yang dia tunjukkan untuk menunjukkan sebuah supply shock. Yang saya perhatikan, yang dia katakan sebagai supply shock adalah ketika ini semacam indikator stokastik di bawahnya ini guys. Dan ketika stokastiknya berada di area oversold, yang kita katakan oversold atau berada di bawah banget ya, di dasar, dan dari area oversold itu menuju ke area overbought. Nah, ketika hal itu terjadi, maka dia sebutnya sebagai supply shock. Nah, pertama kali itu di bulan mungkin bulan Mei 2018 sampai bulan Juli gitu ya. Nah, itu terjadi supply shock, dan setelahnya teman-teman bisa lihat harganya itu meroket naik ke atas. Kemudian terjadi lagi ini di area di awal 2018. Oke, awal 2018. Oh, berarti yang ini 2017 ya, guys. Bukan. Oh ya. Ini harusnya tahun ya di 2018. Oke, di 2018 sampai ke 2019 awal ini juga terjadi semacam supply shock. Oke, berarti yang di sini bukan 2018 harusnya guys. Ini harusnya di tahun 2017 ya. Ini baru di sini baru 2018, oke. Jadi dari awal tahun 2018 kita melihat ini stokastiknya juga udah mulai di oversold, dan baru di area overbought lagi ketika di awal tahun 2019, dan setelahnya teman-teman bisa lihat itu terjadi juga rally yang cukup tinggi ke atas. Dan lagi di tahun 2020 akhir kemarin juga terjadi hal yang sama. Kita turun ke area oversold, kemudian dari oversold kita langsung naik ke area overbought dan menyebabkan supply shock. Kemudian teman-teman bisa lihat harganya selanjutnya roket ke atas. Hal yang sama terjadi juga sekarang. Tetapi menurut si Will Clemente ini adalah salah satu yang mempunyai momentum paling kencang di antara yang lainnya. Waktu teman-teman lihat yang kenapa dikatakan paling kencang, karena teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama di sini kita naiknya itu
berupa 2 wave gitu, 2 kali ayunan ya kan. Di sini lebih parah lagi, bukan dua ayunan, 3, 1, 2, 3 ayunan baru nyampe ke atas. Nah, ini juga ada 2 ayunan di tahun 2020 ya kan. Nah, kalau yang ini langsung naik ke atas, straight to the moon gitu ya. Jadi menurut dia ini adalah momentumnya yang paling kenceng semenjak tahun 2017 gitu. Jadi sekarang kita juga berada di area supply shock. Nah, mudah-mudahan ya secara historis ini akan menyebabkan rally yang cukup tinggi, yang mudah-mudahan ini terulang lagi gitu ya. Jadi ada beberapa berita negatif, ada juga beberapa berita positif, jadi netral lah ya hari ini ya. Oke, jadi untuk video hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat video kali ini, dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.